Baik, Assalamualaikum. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang akses modifier. Nah, akses modifier ini adalah akses yang dimiliki oleh class member. Class member itu adalah variabel dan method, di mana bertujuan supaya variabel dan method ini bisa diakses di kelas lain, ya, ataupun tidak bisa diakses di kelas lain. Jadi di sini akses modifier itu adalah batasan. Jadi kita bisa men-set apakah kelas member ini bisa diakses di kelas lain atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk akses modifier itu ada 4 di Java, yaitu ada private, default modifier atau no modifier, dan ada protected modifier dan ada public modifier. Nah, di sini untuk private modifier, di sini private modifier itu apabila kita implementasikan private modifier di suatu class member, misalkan suatu variabel. Nah, variabel yang kita set private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri saja. Jadinya untuk private variabel dia tidak bisa diakses di kelas manapun, kelas lain selain kelasnya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada default modifier, yaitu kita membuat variabel tanpa ada modifier private, protected, atau public. Nah, untuk modifier ini kita punya variabel atau method, di mana variabel atau method itu dia bisa diakses di kelasnya sendiri dan kelas lain yang berada di package yang sama, seperti itu. Jadi kalau misalkan selain dua kondisi ini, maka variabel atau method itu tidak bisa diakses. Ya, jadi hanya di kelasnya sendiri dan kelas yang berbeda di package yang sama. Kemudian untuk protected modifier, itu bisa diakses di kelas yang sama, kemudian kelas yang berbeda tetapi di package yang sama, kemudian subkelasnya meskipun berada di luar package. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ada public bisa diakses di mana saja. Oke, kita beri contoh di sini, kita punya contoh. Misalkan di sini saya punya mahasiswa asing, mahasiswa lokal, dan university demo. Di sini mahasiswa adalah superclass dari mahasiswa asing dan mahasiswa lokal. Kemudian university demo ini adalah main class-nya. Kemudian di sini saya punya package yang saya akan ganti nama menjadi package university. Nah, oke, di sini saya punya package bernama university. Kemudian di sini ada 4 kelas. Kemudian saya punya package yang lain, saya coba bikin package yang lain. Di sini saya punya package hospital, misalkan rumah sakit, hospital misalkan. Nah, di sini saya coba bikin suatu kelas dokter. Nah, dokter ini dia punya INT, usia, kemudian string, nama, kemudian string, ID dokter, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya buat main class. Hospital demo. Nah, di sini saya buat main methodnya. Jadi static void main string array ArgS. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini saya punya university, ya.
yang mana di dalamnya ada 4 kelas, 1 main kelas dan 3 kelas lain. Kemudian ada hospital, ada 1 main kelasnya hospital demo, kemudian ada 1 kelas lain berupa dokter. Oke, di sini untuk yang university, ya, berarti di sini kita punya 2 package. Untuk yang university kita coba buka yang mahasiswa. Di sini saya punya nama, ya, nama Rani, ya. Di sini saya coba untuk mengakses Rani di dalam kelasnya itu sendiri, di dalam kelas mahasiswa. Misalkan di sini saya punya private string nama Rani. Nah, misalkan saya mau buat suatu method, misalkan di sini void cetak nama. Nah, cetak nama di sini saya akan mencetak sistem out print line namanya. Ya, berarti di sini adalah this nama. Nah, seperti ini. This dia merefer ke global variable. Ya, di sini kita merefer ke nama, yang mana dia adalah isinya Rani. Oke, baik, kita masuk ke, kita save dulu, kemudian kita masuk ke University Demo di sini. Kita buat satu objek dari mahasiswa, MHS1, kemudian kita akses cetak nama. Nah, cetak nama ini dia mengambil variabel nama dari kelas mahasiswa. Oke, berarti di sini langsung aja. Cetak nama. Nah, seperti ini. Kita ambil dari MHS1. MHS1 dot cetak nama. Kemudian coba kita run. Kita save, kemudian kita run. Nah, di sini hasilnya adalah Rani. Sehingga Rani ini adalah suatu variabel yang berada di kelas mahasiswa, dia private, dan dia bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita langsung print, ya, cetak system.out.println, kemudian MHS1 nama. Nah, ini akan tidak bisa diakses. Karena apa? Karena nama ini adalah variabel private. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan variabel private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri saja. Kalau misalkan dia diakses di kelas lain, dia tidak akan bisa. Seperti itu. Nah, meskipun kita akses di subkelasnya, misalkan di sini saya tambahkan suatu method bernama void ambil nama seperti ini. Kemudian di sini saya buat suatu objek, misalkan MHS1. Di sini mahasiswa MHS1, kemudian new mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian saya cetak, ya, saya cetak namanya. Berarti di sini kan saya punya MHS1 sistem kemudian di sini MHS1 dot nama. Nah, di sini tidak akan bisa juga meskipun si mahasiswa asing, kelas mahasiswa asing ini adalah subkelasnya, karena ya memang nama ini hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah variabel private. Nah, kemudian kalau misalkan saya ganti dengan default modifier. Misalkan di sini saya
hapus akses modifiernya. Jadi kita punya string nama saja. Di sini adalah no modifier atau default modifier. Sama halnya seperti void cetak nama. Nah, void cetak nama ini punya default modifier atau no modifier, sehingga di sini tidak ada akses modifiernya. Sehingga kalau misalkan kita tulis public atau private atau protected itu bisa. Tapi kalau misalkan Anda tulis void cetak nama saja, berarti dia adalah default atau no modifier, seperti itu. Nah, sekarang kita ganti untuk yang tipe akses modifier yang kedua. Di sini kita punya default atau no modifier. Di sini saya punya running. Nah, seperti itu. Di sini kita punya mahasiswa demo ini nggak ada error. Karena apa? Karena university demo ini, meskipun dia berada di kelas lain, tetapi university demo ini berada di satu package yang sama dengan mahasiswa. Ya, sehingga dia bisa diakses. Nah, sekarang dia sistem @println mahasiswa mhs1.nama, dia bisa mencetak nama. Nah, seperti ini, rani. Nah, di sini tidak akan ada error, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang mahasiswa asing, nah di sini nggak ada masalah juga. Kita di sini membuat satu objek dari mhs1, kemudian new mahasiswa. Kemudian kita print nama dari mhs1. Nah, di sini bisa juga untuk mencetak nama dari mhs1. Jadi di sini tidak ada error. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita langsung seperti ini, sistem @println, kemudian di sini kita punya nama. Nah, di sini bisa. Karena apa? Karena nama ini dia diwariskan dari kelas mahasiswa. Ya. Seperti itu. Berarti kan nama ini berada di kelas mahasiswa. Jadi nama ini bisa diakses oleh subkelasnya. Sekarang kalau misalkan saya balik lagi menjadi private. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan error juga karena nama ini ya, dia diwariskan dari kelas mahasiswa. Sedangkan nama ini kita private, sehingga mahasiswa asing yang merupakan subkelasnya dia tidak bisa mengakses. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini permasalahan yang ada di private. Sehingga kalau misalkan kelas yang memang di luar, meskipun dia subkelasnya, itu tidak akan mendapatkan warisan dari kelas yang mempunyai properti tersebut. Seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi ke default modifier seperti ini. Oke, misalkan kita akses nama dari package university di package yang lain. Ya. Nah, package yang lain ini adalah package hospital. Contoh. Nah, di sini saya punya hospital, kemudian kita import dulu kan. Import, kemudian nama package-nya adalah university. Oke, kita coba import. University, kemudian dot mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mengimport mahasiswa dari package university. Nah, di sini saya akan coba membuat kelas, misalkan M mahasiswa. Mahasiswa MHS1 new mahasiswa, seperti ini. Di sini saya membuat satu objek dari kelas mahasiswa. Nah, kemudian di sini saya akan mengakses Rani, ya, yang merupakan nama dari mahasiswa. Baik, kita coba di sini kita punya system.out.println. Nah, kemudian di sini saya punya mhs1.nama. Nah, di sini nggak bisa, ya. Karena apa? Karena nama ini dia adalah default modifier atau no modifier, sehingga nama ya dia hanya bisa diakses di
kelasnya sendiri dan kelas lain yang berada di package yang sama. Sedangkan di sini untuk hospital demo, dia berada di package yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang ketiga di sini saya coba pakai protected. Untuk hospital di sini saya tambahkan kelas baru. New class. Kemudian internship misalkan. Di sini ada mahasiswa magang. Atau intern aja, intern. Oke, di sini saya punya intern yang ada di hospital. Nah, intern ini adalah mahasiswa juga. Nah, di sini untuk intern, ya, dia misalkan berada di package hospital, kemudian intern ini adalah subclass dari mahasiswa yang berada di package lain. Nah, pertama Anda harus import dulu di sini. Import university, kemudian .mahasiswa. Nah, kemudian kelas intern Anda extenskan mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi di sini intern adalah subclass dari mahasiswa. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat subclass dari kelas yang berada di package lain. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya tetap di sini pakai jenis yang kedua, pakai default modifier. Nah, di sini saya akan coba untuk cetak info intern. Contoh aja di sini. Untuk intern dia ada ID misalkan, ada string intern, ID intern misalkan. Nah, seperti ini. Saya set nilainya adalah I0012 seperti ini. Nah, di sini untuk void cetak info intern, di sini saya akan mencoba untuk print ID intern dulu aja. System.out print line. Nah, seperti ini. Saya coba print. Kita run dari sini, dari main class-nya. Di sini kita coba untuk membuat intern, berarti di sini kita punya intern, kemudian intern 1, kemudian new intern. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan coba cetak info intern. Di sini saya akan jalankan cetak info intern. Nah, seperti ini. Oke, intern 1. Kalian refer ke objeknya. Intern 1 cetak info intern. Nah, seperti itu. Nah, kita coba cetak di sini. Nah, di sini bisa. Nah, di sini yang keluar adalah ID-nya. I0012. Nah, berarti di sini untuk void cetak info intern dia bisa mengakses ID internnya. Dia di sini adalah menggunakan default modifier atau no modifier dan dia bisa diakses di kelasnya sendiri. Nah, di sini saya coba menggunakan nama, ya, namanya adalah Rani. Nah, di sini saya akan coba untuk mencetak info intern, yang mana dia di sini akan menampilkan ID intern dan namanya. Oke. Berarti di sini kita tambahkan, coba di sini ada nama, nah, seperti ini. Nah, ini nggak bisa, meskipun nama ini diwariskan dari mahasiswa. Nah, nama ini nggak bisa diakses di intern, karena intern ini berada di package yang berbeda. Nah, seperti ini. Meskipun dia diwariskan, dan meskipun dia menggunakan no modifier.
seperti itu. Nah, solusinya gimana? Kita bisa menggunakan protected. Nah, protected ini adalah suatu akses modifier di mana kita bisa mengakses kelas member ini, ya, variabel atau method yang dari kelas yang sama, kemudian dari kelas yang berbeda dan berada di package yang sama, dan berada di subclass, ya, meskipun dia berada di package yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya punya intern seperti ini. Nah, intern ini dia adalah subclass dari mahasiswa dan berada di package yang berbeda. Sehingga ketika nama saya ganti menjadi protected, dia bisa mengakses. Nah, seperti itu. Jadi untuk jangkauan protected itu lebih luas daripada no modifier. Nah, seperti itu. Meskipun dia adalah subclass-nya, tetapi berada di luar package itu bisa mengakses. Oke, kita coba cetak di sini. Nah, di sini kita punya ID-nya I0012 Rani. Kita bisa tambahkan dengan spasi. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini adalah ID-nya, kemudian namanya. Jadi untuk yang protected seperti ini. Oke, kemudian untuk yang terakhir ini ada public. Nah, public ini bisa diakses dimanapun. Di kelas yang berbeda ataupun di package yang berbeda, nah seperti itu. Nah, misalkan kita punya hospital demo seperti ini. Nah, misalkan saya punya objek MHS1 dari kelas mahasiswa. Nah, seperti ini saya akan mencetak nama dari MHS1. Nah, pertama kita import dulu university.mahasiswa, kemudian saya buat objeknya MHS1 new mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita punya nama dari MHS1. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya ganti protected. Nah, di sini dia tidak bisa mengakses. Karena apa? Karena di sini hospital demo, dia adalah kelas lain yang mana dia berada di package yang berbeda dan dia bukan subclass dari kelas mahasiswa. Jadi untuk supaya kita bisa mengakses nama seperti ini, nah kita jadikan nama itu adalah sebagai public. Supaya bisa diakses di package yang berbeda. Nah, seperti ini.